Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza. Kita ngomongin gadget lagi. Dan hari ini saya nggak bakal nge-review handphone, tapi mau ngajak sedikit jalan-jalan. Jadi saya kan sekarang lagi ada di Tokyo. Lagi ada jalan-jalan sedikit. Dan saya kepikir untuk ngajak sedikit virtual tour, walaupun nggak tour-tour banget, yaitu ke salah satu toko elektronik ya ceritanya, tapi sebenarnya ini lebih mirip kayak toko serba ada yang ada di Jepang, Yodobashi Akiba, atau tepatnya di Akihabara. Ini gede banget, udah kayak satu mall sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya Yodobashi itu tempat orang buat beli elektronik ya, jadi mulai dari kamera, handphone, tablet, apalagi ya AC, TV, adalah semua dalam situ. Cuman ini dengan level yang super gede ya tokonya. Jadi saya pengen ngasih tunjuk kayak gimana isinya dari lantai 1 sampai lantai paling atas. Kita lihat apa aja isinya. So langsung aja, let's go, kita berangkat. Oke, di pintu masuk kita langsung disambut sama Mario. Ya langsung aja, ini di bagian lantai 1 adalah handphone tuan rumah, sekaligus emang di sini adalah tempat gadget kayak handphone sama tablet. Ada Xperia lagi, dan ada Xperia lainnya juga. Pokoknya banyak banget Xperia. Dan di sini ada satu yang menarik menurut saya, itu adalah Xperia One V Gaming Edition ya. Yang dipajang ini dummy doang sayangnya, jadi nggak bisa lihat aslinya kayak gimana. Dia ukuran lumayan gede. Terus ada port-port juga nih di bawah kayak gini. Terus lanjut kita bisa lihat ada Aquos ya, produknya Sharp, lagi-lagi ini barang tuan rumah. Terus ada Apple juga sudah pasti dengan handphone dan MacBook dan segala macamnya. Serta nggak ketinggalan ada Google ya, Google Pixel, Pixel Fold, Pixel yang 8, ada Pixel Watch, tablet, ada semua di sini. By the way, buat yang nanya kenapa gue nggak beli apa-apa di sini, jadi pas gue nanya, tadi gue pengen beli Xperia, katanya kalau kita beli di store itu harus yang bundling operator, jadi tidak ada yang unlock. Kalau pengen beli yang kosongan, yang unlock itu pesannya hanya bisa di online, kata abangnya sih begitu. Oke, lanjut, sekarang kita masuk ke tablet. Ini ada Samsung, terus ada tablet Lenovo, ada Aiwa, ada TCL juga. Pokoknya ini banyak banget tablet-tabletnya. Terus di deretan yang lain, gue di sini ada lihat desktop juga nih, ada PC Asus ROG. Harganya segini ya, tinggal dikonversi aja. Di sekitarnya juga banyak banget laptop ya, segala merek dari yang murah sampai yang mahal, semua sih ada di sini saya lihat. Terus di sini saya juga menemukan Huawei nih yang banyak jual strap buat watch. By the way, selain ada Huawei, di sini saya juga nemu ada beberapa smartwatch lainnya. Jadi kayak ada Samsung Galaxy Watch ya, bisa lihat di sini. Terus banyak juga smartwatch lainnya. Pokoknya bisa lah kita lihat di sini banyak banget. Lanjut lagi, ini kita masuk ke bagian aksesoris. Ini khususnya buat casing. Di tiap lorong itu ada petunjuknya buat seri apa, dan yang paling banyak so pasti iPhone punya. Dari iPhone 15 Pro yang baru sampai iPhone SE generasi pertama itu masih ada loh casingnya. Samsung sama Pixel juga ada sih, tapi emang nggak sebanyak iPhone. Ini ada casing buat AirTag juga, terus ada charger di sini. Saya lihat ada Anchor nih ya, soalnya spesial edisinya Pokemon Pikachu ya. Yang 20 watt yang paling kecil itu Pichu ya, jadi yang paling kecil. Terus ada 65 watt yang Pikachu, dan yang paling gede 120 watt itu Raichu ya. Jadi kurang lebih begini penampakan, lucu banget, ada temanya. Next ada beberapa all-in-one PC juga nih, kayak sini ada Asus yang dijejer sama desktop lainnya. Nggak jauh dari situ juga ada handheld gaming, ada One X Player Mini Pro. Nah, ada yang pernah dengar seri ini sebelumnya? Harganya segini. Terus di atasnya itu ada komparasi specs sama ROG Ally ya. Pause aja videonya kalau pengen baca. Sisanya ini ada sedikit produk audio, ada TOS-nya Beats sama portable power station nih kalau misalnya buat camping dan segala macamnya. Dan itu dia untuk lantai yang pertama. Sekarang kita lanjut ke lantai 2. Ya, ini langsung aja di depan eskalator ada alat penerjemah ya, Dream AI Interpreter. Ini kayaknya saingan berat nih Galaxy S24 Ultra ya. Ada fitur interpreternya. Ini emang interpreter beneran, canggih, namanya juga keren. Bentuknya begini, dan lagi-lagi sayangnya yang saya bisa pegang adalah dummy doang, jadi tidak bisa ngetes gimana kemampuannya. Padahal bakal bisa ngebantu banget sebenarnya kalau emang oke. Nggak jauh dari situ ada bagian storage ya, alias media penyimpanan. Ini saya lihat ada hard disk, terus ada SSD juga, ada aksesoris perkabelan kayak kabel tipis dan semacamnya. Terus ketemu SD card, ada micro SD, abis itu ada USB flash disk yang collab ini Kimetsu no Yaiba ya, Demon Slayer. Ada Spy Family juga, lucu-lucu banget.
Ini yang 32 GB harganya 1.100-an yen, jadi 100 ribuan rupiah lah untuk yang 32 GB. Ya, buat yang masih pakai flash disk mungkin bisa dicoba. Next ada pernetworkan. Ya, ini ada Wi-Fi mesh, ada router Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E dan semacamnya. Banyak banget pilihannya. Terus ada Elgato juga. Nah, ini buat streamer-streamer pasti kepake banget. Ada produk Google lagi ya, ini mulai dari CCTV, ada Google Home, tablet ya, terus ada Meta Quest 3 juga nih di sini. Lanjutnya kita masuk ke bagian komponen-komponen. Nah, ini buat yang pengen build PC, di sini juga ada di lantai 2. Ada kipas, ada kabel-kabelan, terus ada lampu LED, RGB, ada casing, ada GPU, ada motherboard ya, terus ada tinta printer, kertas print, kertas foto, sampai baju polos yang buat di print, serta ada printernya juga ya pastinya, biar komplit semua. Masih dekat-dekat situ ada satu orang juga nih buat monitor dan bracketnya. Nah, yang ini tuh ada monitornya LG ya, Curve 39 inch, 200.000 yen, yaitu mungkin sekitar 20 juta ya kalau dirupiahkan. Terus ada LG lagi, terus ini ada LG lagi. Ini namanya LG Ultra Gear ya. Curve-nya mantep banget kalau dilihat agak dari atas gini, mantep banget. Dan ukurannya emang gede. Lanjut di sini kita juga bisa lihat ada banyak controller ya, kayak ada Gamester, ada controller Xbox, ada mouse, ada mousepad, ada keyboard, ada headset. Ya, pokoknya lengkap untuk controller gaming. Terus ini juga ada TWS gamingnya Sony ya, InZone ya, ini cakep. Nah, saya punya yang ini dan emang cukup oke. Jalan lagi sih ada keyboard lagi, ada mic ya. Salah satunya ada yang saya suka di sini adalah Blue Yeti. Ya, ini micnya bagus, plug and play dan suaranya mantep. Dan untuk melengkapi, ini dari tadi setup gaming kan ada monitor, keyboard segala macam. Nah, di belakangnya itu ada deretan kursi gaming ya. Yang menarik perhatian saya ada satu nih yang edisi JFA Timnas Jepang. Harganya segini nih ya, buat yang penasaran dan wah, gambarnya sih cakep. Bergerak lagi, kita lihat ke bagian nih ada film-film nih buat yang pengen beli DVD sampai Blu-ray ada di sini, ada Suzume, ada Rurouni Kenshin yang baru dan banyak lah pokoknya, ada dari anime sampai film-film Hollywood itu ada semua di sini. Nah, di sini saya juga lihat ada voucher nih buat yang pengen langganan kayak Adobe ya, ada yang full Creative Cloud, ada yang cuma Photoshop sama Lightroom. Ya mirip-mirip voucher yang kita bisa lihat kayak di Indomaret lah sebenarnya. Habis itu di sampingnya ini nggak cuma ada elektronik ya, sekarang ada bagian ATK juga, alat tulis ya, ada gunting, ada file, ada clear file ya, kalau orang Jepang tuh suka banget clear file. Terus ada pulpen ya, pokoknya seputar alat tulis itu semua ada di sini, sampai paper shredder alias untuk ngancurin kertas ya, komplit. Kalau aus keliling sih juga ada tempat minum ya, jadi dari minuman yang biasa sampai sake sampai wine di sini juga ada yang jual. Dan satu lagi di sini, wah ada ini nih, set Asus Asuka Evangelion ya, cakep ya, emang saya suka banget warnanya dan emang cakep juga harganya sayangnya. Jadi ya kapan-kapan mungkin kita bisa beli. Jadi itu dia lantai 2. Sekarang kita lanjut ke lantai 3. Ya, udah bisa lihat di sini isinya ada kamera sama perintilan-perintilannya, tripod, ada lampu, softbox ya, macam-macam perlengkapan kayak tas kamera juga ada sampai kertas foto. Terus di sini saya juga nemuin sikat gigi ya, jadi nggak cuma kamera, ada sikat gigi elektrik juga, ini Pikachu lucu sih ya. Habis itu ada ini nih, barang yang masih lumayan goib ya di Jakarta pas saya bikin video ini, yaitu DJI Osmo Pocket 3 ya. Yang biasa sampai kreator combo ada, harganya bisa dicek tuh ya, tinggal dikonversi aja. Dekat situ juga ada gimbal ya, ada GoPro, ada cukuran, ada hair dryer dan saudara-saudaranya. Random juga ya kalau dipikir-pikir, tadi kamera terus sebelahnya ada hair dryer. Terus di etalase lainnya sekarang saya lewatnya adalah deretan smartwatch juga kayak Garmin. Terus di bagian jam normal ini ya, bukan smartwatch, ada Seiko, cakep-cakep banget dan harganya juga menurut saya cukup bersahabat ya, oke sekali. Ada jam lainnya juga banyak banget sebenarnya, dan nggak cuma itu, di sini juga ternyata jual tas-tas, dompet branded dan semua ini ori ya, yang bukan KW-KW, jadi semuanya ori ada di sini gitu. Padahal ini kan ibaratnya toko elektronik gitu, bukan toko barang fashion. Kita lanjut sekarang ke atas lagi nih, lantai 4. Nah, ini tempatnya audio. Dari speaker sampai headset, dari yang kabel sampai yang TWS buat gaming itu ada semua di sini. Habis itu ada casing-casing juga, ini paling banyak sih sebenarnya buat AirPods ya, dari yang standar sampai yang lucu-lucu. Ini ada cinnamon roll gitu ya, buat yang suka Sanrio ada di sini. Habis itu di sini juga ada Sony ya, selain TWS ada yang speaker. Yang ini lucu nih, kayak travel bantal travel gitu ditaruh di leher. Terus masing-masing harganya segini, nggak ketinggalan ada TWS-nya juga yang WF1000XM5.
Nggak jauh dari situ ada lapaknya Bose ya untuk TWS sampai headset. Terus ada Beats lagi, ini lumayan banyak barangnya. Di lantai dasar tadi udah ada, sekarang ada lagi. Ada Audio Technica, ada Sennheiser, sampai ada Bang Olufsen sama Yamaha. Ini udah audio system buat rumah gitu, dan masih banyak lagi. Terus di sini saya juga nemuin yang menarik nih, yaitu TWS yang collab dengan tema anime ya. Di sini ada Evangelion ya, yang Rei, ada Frieza, ada Goku Dragon Ball, sampingnya ada Vegeta juga. Sampai ada Deku ini ya buat Boku no Hero ya. Di sini ada juga. Cuma saya lagi nggak pengen beli TWS, jadi ya udah lewat aja. Cuma kalau pengen cobain ya di sini bisa lihat. Selain audio, lantai ini juga ternyata kalau kita jalanin banyak TV nih untuk ngelengkapin. Jadi dari yang kecil sampai yang gede kita bisa lihat di sini, sampai ada bangkunya juga sih kalau pengen duduk. Yuk kita naik lagi ke lantai 5 sekarang. Ini isinya adalah, nah ini dia, home appliances, peralatan rumah. Saya suka nih, mungkin udah karena usia jadi saya suka ke tempat bagian kayak gini. Baru naik aja ini langsung nongol tuh, kulkas banyak banget. Nah yang paling mantap sebenarnya itu adalah rice cookernya ya. Pilihan itu banyak termasuk Zojirushi ini ya. Jadi jauh lebih murah harganya dibanding di Indonesia, dan kita bisa beli yang versi internasional. By the way ya, sedikit info juga kalau pengen beli elektronik, entah itu rice cooker, hair dryer, segala macam di Jepang, pastiin tanya dulu soal tegangannya, karena Indonesia sama Jepang itu pakai tegangan yang berbeda. Masih menyisir rak-rak di sini itu juga ada panci, ada penggorengan, ada blender, ada toaster roti, ada panci juga, tempat kopi, vakum biasa, robot vakum, perlampuan juga ada. Terus semua itu juga nggak lengkap tanpa ada AC, ada kipas angin, ada kulkas lagi, ada AC lagi, mesin cuci, mesin jahit, sampai ada ultimate ya kloset elektrik Jepang yang mantep banget itu ya. Ada semua di sini. Kalau bisa bawa nih, saya bawa juga sebenarnya. Oke, cukup. Sekarang kita lanjut ke lantai 6, sekaligus lantai favorit saya nih. Bukan isinya handphone, bukan tablet segala macem. Isinya adalah mainan ya. Ini dia salah satu tempat yang suka saya datengin untuk nyari mainan ya. Jadi di sini kita mau nyari apa? SHF baru ada, bahkan ya nggak jarang harga itu lebih murah loh dibandingkan toko-toko yang ada di Akihabara itu sendiri. Dragon Ball, Ultraman, Super Sentai, ini ada Marshall, ada semua. Utamanya untuk seri yang belum lama-lama banget rilis ya, itu harusnya ada di sini. Jadi ya dibandingin aja. By the way, ini ada gachapon banyak banget, dan wih ada real. Boleh nih coba bentar ya. Habis itu ada kaos juga, ada mainan Paw Patrol, dan banyak mainan anak lain. Jadi nggak cuma buat orang yang dewasa aja yang mahal-mahal, yang kayak Paw Patrol juga mahal sih, tapi ya pokoknya yang buat anak kecil juga ada macam-macam. Ada puzzle, ada Tamiya ya udah pasti, ada diecast Tomika. Ya juga ada robot-robotan Tomika edisi Eane ya, Ana, pesawatnya Jepang. Ya, harganya lumayan loh, 8.000 yen. Hampir 900.000 ya berarti kalau dirupiahin. Next ada action figure Gundam nih, ada yang Robo Damashi sampai Robo Universe di set gitu dengan setup masing-masing. Plamo, model kit, bejibun, termasuk ada Gunpla. Ini kayak di sini saya beli tuh waktu itu adalah RG Epion. Murah loh, cuma 400 ribuan rupiah aja. Habis itu waktu itu saya tambahin beberapa barang jadi bisa dapet tax refund ya. Yang nggak bisa kelewatan juga di lantai ini tuh banyak game ya. Jadi kayak ini tokonya PlayStation, banyak banget aksesoris sampai game yang pastinya region Japan ya. Nyempil juga di sini chiller Red Bull yang beneran bisa dibeli loh, itu minumannya bukan pajangan doang. Masih banyak juga di sini kita bisa lihat ada peripheral gaming lainnya, dan tentunya Nintendo. Pokoknya bener-bener ada. Oke, jadi sisa 2 lantai lagi. Ini sekarang kita masuk ke lantai 7. Ada Uniqlo. Ya, pas saya kesini tuh lagi ada kaos UT yang edisi SHF ya, SH Figure Arts. Cakep sih yang Kamen Rider Black Sun ya. Cuman saya waktu itu lagi nggak pengen beli kaos juga, jadi nggak beli ya. Tapi ya udahlah, kalau misalnya mampir bisa lihat di sini ada Uniqlo juga, dan di sisi sebaliknya itu ada ABC Mart alias toko sepatu. Lanjut, ini dia lantai terakhir. Ini kita masuk ke tempat makan dengan banyak restoran. Ini di lantai paling atas ya. Jadi udah capek muter, belanja sampai paling atas kita bisa makan. By the way, sedikit tips juga nih, tempat makan kayak di Yodobashi atau di Big Camera, tempat-tempat kayak gini adalah alternatif tempat makan yang bisa dibilang cukup aman dari segi antrian, karena dia nggak akan seramai resto lain yang ada di luar. Alasannya gampang, karena turis itu nggak banyak yang sampai ke sini untuk makan. Jadi next time kalau kalian ke Jepang gitu dan pengen makan yang antriannya lebih agak santai dibandingkan restoran di luar, cobain tempat kayak gini.
So, berakhir sudah kita keliling dari bawah sampai atas. Udah lihat macam-macam dari handphone, ada tablet, kamera, printer, ada peralatan rumah sampai mainan itu ada di sini. Toko baju sampai toko sepatu aja ada gitu. Sangat recommended, dan ini tuh nggak cuma buat cari elektronik doang ya, karena selain dia lengkap ada macam-macam di sini tuh kita juga seringan bisa dapet tax refund sehingga belanjanya bisa lebih murah. So, itu dia sedikit jalan-jalan virtual di Yodobashi Akihabara ya. Jadi kalau misalnya kalian ada waktu, misalnya ada kesempatan ke Jepang pingin belanja dan lihat-lihat elektronik yang komplit, bisa mampirin aja ke sini yang paling gede. Tapi kalau misalnya mau nyobain Yodobashi yang lain sih juga bisa, karena dia banyak di, nggak cuma di Tokyo tapi di seluruh Jepang ada. So, itu dia untuk video kali ini. Makasih banyak udah ngikutin sampai habis video yang panjang. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.